Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya adalah Ria Setiasari. Baik, teman-teman, hari ini kita akan membahas ya, bukan membahas sedikit saya hari ini sedikit akan memberikan tutorial terkait pemberian nama ya, pemberian nama dengan rencana bisnis yang akan kita lakukan gitu ya, dengan menggunakan eh Nemelik gitu ya, dengan menggunakan Nemelik dengan prompt AI gitu ya. Oke, baik teman-teman, setiap kita mau melakukan perencanaan dalam pembuatan usaha, tentu pembuatan nama adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali gitu ya, sehingga pembuatan nama atau nama usaha yang akan kita buat ini berbeda dari nama-nama yang lain alias tidak sama gitu ya, sehingga kita bisa menggunakan nama kita ini untuk pembuatan atau usaha yang akan kita lakukan. Oke, baik teman-teman, nanti jangan lupa teman-teman masuk ke dalam Nemelik ya, http.nemelik.com gitu ya. Setelah itu nanti tampilan layarnya seperti yang saya share gitu ya. Nanti teman-teman enter keywordnya di sini gitu ya. Contohnya karena saya mau membuka usaha terkait nursing gitu ya, nursing development keperawatan anak gitu ya, pertumbuhan gitu, klinik gitu ya. Jadi saya memasukkan kata kuncinya seperti ini gitu ya. Boleh teman-teman juga menggunakan kata kunci yang lain gitu sesuai dengan planning usahanya yang akan teman-teman lakukan gitu ya. Contohnya, misal teman-teman mau buka usaha toko bunga, flower gitu ya. Misalkan atau ada dengan beautiful dan lain sebagainya, silahkan saja disesuaikan dengan rencana usaha teman-teman yang akan dilakukan gitu ya. Oke, setelah itu kita klik generate di sini ya. Setelah kita klik generate ini, nanti akan muncul ya, akan muncul beberapa pilihan nama gitu ya. Gitu. Sebelumnya kita klik dulu ya, kita klik di sini ada pilihan beberapa banyak sekali nama style name-nya gitu ya. Kita pilih yang auto gitu ya. Setelah itu kita next. Di sini ada yang low, medium atau high. Kita pilih tengah-tengah yang medium gitu ya. Nah, di sini disampaikan juga keynote yang tadi atau keywordnya ya, keyword yang tadi disampaikan juga di sini. Nah, di bawah ada deskripsi bisnisnya, rencana bisnisnya itu seperti apa, boleh disampaikan juga di sini. Contohnya kalau punya saya adalah keperawatan anak yang berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan, misalkan gitu ya. Untuk anak usia 1 sampai 6 tahun gitu. Nah, setelah itu boleh dibuat di sini, boleh tidak gitu ya. Sekarang kita kosongkan saja, setelah itu kita klik generate di sini. Oke, nanti akan ada beberapa pilihan dan banyak sekali pilihan. Teman-teman boleh cari ya, atau klik kursornya di kebawahin. Silahkan teman-teman mau pilih yang sesuai dengan namanya teman-teman atau sesuai dengan usahanya, jenis usaha yang akan dilakukan gitu ya. Kayak misalkan kita pilih salah satu dengan winners, misalkan begitu ya. Kayak kita klik winners ini, misalkan cocok nggak sih dengan usaha kita winners ini? Kita lihat di sini more infonya terkait penulisan winners itu dari mana gitu ya. Nah, di sini keperawatan, care, di sini juga berhubungan sama pediatriknya juga, development dan lain sebagainya. Berarti cocok dengan rencana usaha kita tadi ya, terkait pediatrik tadi gitu ya. Oke, sekarang karena memang kita sudah menentukan untuk ininya winners gitu ya. Jadi kita silahkan kita klik gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke winners tadi gitu ya. Kita cari yang winners tadi, kita klik di sini ya. Setelah kita klik winnersnya tadi, nah sambil menunggu ini, nah oke. Setelah kita klik dari winnersnya ini nanti akan ada pilihan ya, akan ada pilihan gitu ya dari nama tersebut gitu. Nah, boleh, sorry.
Nah, boleh teman-teman edit juga di sini ya. Udah sesuai belum sih namanya ini gitu ya? Boleh teman-teman edit juga di sini. Di sini ada pilihan edit. Nah, silahkan teman-teman edit di sini ya. Mau fontnya apa? Misalkan teman-teman mau ganti fontnya dengan font yang berbeda, boleh silahkan gitu ya. Atau kurang hurufnya gitu. Terlalu kecil itu boleh teman-teman ganti juga di sini gitu ya. Boleh diedit gitu atau backgroundnya teman-teman mau backgroundnya apa gitu di sini boleh teman-teman ganti sesuai dengan inginnya teman-teman maunya misalkan oke saya ini kan perempuan gitu sukanya warna pink boleh diganti untuk background, penulisan, huruf dan lain sebagainya atau teman-teman nya mau yang gede semua atau n-nya yang mau digedein sampai ke atas itu bisa dilakukan gitu ya. Itu boleh teman-teman edit. Nah, setelah teman-teman edit tadi, teman-teman menghasilkan logo yang sesuai teman-teman inginkan gitu, logo yang sesuai teman-teman sudah sesuai ini dengan bentuk usaha saya gitu ya. Logonya juga sudah cantik, sudah saya edit gitu ya, sudah menarik sekali teman-teman boleh lakukan payment atau pembayaran gitu ya sehingga nama ini gitu ya tidak akan sama dengan nama produk yang lain gitu. Nah, di sini ada pilihannya teman-teman mau yang basic, designer atau enterprise. Saya sarankan adalah yang enterprise gitu ya. Ini yang original pemikiran lebih banyak pemikiran dari human atau dari manusianya gitu ya. Sehingga di sini minimal sekali akan sama dengan yang lain dan jarang sekali ada yang sama sehingga itu bisa menjadi logonya teman-teman nanti gitu ya. Oke, setelah kita kita mau namanya usahanya tadi adalah winners misalkan begitu. Kita penasaran ya, ada yang sama nggak sih dengan nama tersebut gitu ya? Sama nggak sih dengan usaha-usaha yang lain gitu ya. Nah, boleh teman-teman masuk ke Haki gitu ya. Sudah ada belum ya jenis usaha itu atau sudah dihakikan belum ya gitu ya. Kalau misalkan di sini boleh teman-teman cari di sini ada nggak sih usaha yang memang yang berhubungan dengan winners ini atau label ini sudah ada belum yang menghakikan gitu ya. Nah, jika memang belum ada, namanya tidak ada, berarti kita aman untuk menggunakan merek ini gitu ya. Eh, Jika memang sudah ada, berarti kita tidak boleh menggunakan gitu ya. Nanti akan terjadi plagiat dan lain sebagainya. Jadi sebelum teman-teman tadi melakukan pembayaran dan lain sebagainya gitu, membeli label tersebut, membeli nama tersebut, baiknya teman-teman search dulu di HKI gitu ya, gitu. Sehingga teman-teman tahu apakah ini memang sudah ada yang memakai nama ini atau belum gitu ya. Jika memang belum, berarti teman-teman bisa menggunakan itu. Oke, mungkin itu teman-teman ya. Jadi sebelum kita melakukan pembuatan nama jenis usaha yang akan kita lakukan sebaiknya kita cari dulu namanya yang tadi saya sampaikan gitu ya sehingga namanya berbeda gitu ya berbeda namanya dan namanya juga menarik gitu ya dan mudah dipahami mudah dibaca sama pelanggan-pelanggan kita nantinya gitu ya sehingga memudahkan kita dalam pemberian nama gitu ya dan jangan lupa didaftarkan juga di HKI sehingga itu menjadi hak kita gitu ya menjadi hak cipta kita dalam pembuatan nama tersebut gitu ya. Oke, baik teman-teman mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sehingga nanti juga usahanya teman-teman, namanya usaha teman-teman bisa sesuai dengan keinginan teman-teman gitu ya. Usahanya semuanya berjalan dengan lancar gitu ya, berkah gitu ya. Insya Allah nanti akan ada beberapa video juga terkait edukasi yang lain gitu atau pemberian info yang lain terkait dunia entrepreneur. Oke, baik. Mungkin itu saja saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.